Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 21, channelnya para guru Indonesia, konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Jadi Bapak Ibu, melalui situs resmi dari kementerian, ini kita lihat kemendikdasmen.go.id, itu mengeluarkan siaran pers Bapak Ibu tertanggal 19 Agustus 2026. Nah, ini siaran persnya cukup panjang, tapi kami akan sampaikan secara ringkasannya atau poin-poinnya atau summarize-nya. Ada 4 poin kemudian yang guru-guru perlu memahami ya terkait siaran pers dari kementerian. Ada 4. Yang pertama, kita bisa lihat di sebelah kiri ilustrasinya adalah terkait pengembangan karir guru mulai 2027. Itu Bapak Ibu, P3K paruh waktu itu diberikan kesempatan untuk menjadi penuh waktu. Nah, dalam siaran pers ini sudah ada gambaran. Di situ ada keterangan diberikan kesempatan seleksi menjadi P3K penuh waktu. Jadi guru-guru P3K paruh waktu ke penuh waktu itu dalam redaksi siaran persnya itu ada kata diberikan kesempatan mengikuti seleksi Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat redaksinya itu bukan pengangkatan langsung, atau nanti seperti apa lebih detail nanti akan mungkin akan disampaikan oleh Kementerian Pan-RB ya. Namun kita berpedoman pada siaran pers kementerian ya. Kita lihat pemerintah membuka ruang lebih jelas bagi pengembangan karir guru P3K paruh waktu untuk mengikuti proses seleksi. Nah, di sini ada kata mengikuti proses seleksi menjadi P3K penuh waktu. Nah, ini kemudian ada gambaran nih, meskipun belum secara detail ya. Tapi kalau kita lihat redaksi kalimat mengikuti proses seleksi, ini bisa kita kemudian salah satu asumsinya adalah berarti bukan pengangkatan langsung dari paruh waktu ke penuh waktu. Karena kan banyak itu yang beredar informasi akan diangkat langsung. Tapi kalau kita lihat sekali lagi ini ada kata seleksi. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya, kita berpedoman pada siaran pers dari website resmi Kementerian Pendidikan, memang redaksinya seperti itu. Yang kedua adalah guru-guru P3K penuh waktu itu nanti juga diberikan kesempatan untuk seleksi CPNS. Nah, kalau seleksi CPNS ini kan kita ketahui salah satu kriterianya kemudian adalah CPNS artinya itu maksimal 35 tahun. Nah, kalau kita lihat mayoritas barangkali P3K ini kan sudah di atas 35 tahun. Ini yang kemudian nanti akan menjadi pertanyaan ya, secara teknis seperti apa? Apakah tetap berpedoman pada batas usia itu atau tidak? Seperti itu. Karena kalau berpedoman otomatis banyak teman-teman P3K yang sudah tidak bisa ikut karena di atas 35 tahun, seperti itu. Namun sekali lagi Bapak Ibu, secara teknis, secara juknis ini belum detail ya dari Kementerian Pan-RB. Ini kita tunggu Bapak Ibu ya. Jadi kami berpedoman pada siaran pers yang sudah ada ya, itu yang kita pedomani terkait informasi awalnya. Namun ini menjadi angin segar, ini menjadi kemudian kabar positif ya. Guru-guru paruh waktu ini sudah ada kejelasan, guru-guru P3K juga sudah ada harapan untuk melangkah ke status CPNS seperti itu. Ini yang poin kedua. Poin yang ketiga kemudian yang disampaikan oleh siaran pers Kementerian Pendidikan bahwa jumlah guru dan penyaluran dana. Kita lihat jumlah guru. Di Dapodik Kementerian ya, di data Kementerian itu guru-guru P3K penuh waktu itu, kalau kita lihat di Dapodik data Kementerian Bapak Ibu, guru-guru P3K itu ada 908.617 dan diantaranya 231.246 adalah P3K paruh waktu, seperti itu. Ini data dari siaran pers. Nah, jadi memang masih cukup banyak teman-teman yang statusnya P3K paruh waktu ini yang kemudian diharapkan bisa menjadi P3K penuh waktu. Harapannya sih tentu diberikan akses yang mudah, kemudahan ya untuk teman-teman bisa ke P3K penuh waktu, tidak perlu seleksi yang terlalu ketat pun kalau ada seleksinya, yaitu harapan dari rekan-rekan guru sepertinya, tentunya. Kemudian yang ketiga ini terkait tunjangan guru ya yang sudah terrealisasi. Ini perlu kita ketahui baik tunjangan sertifikasi, tunjangan khusus maupun tamsil untuk teman-teman ASN belum serti ya. Nah, itu hingga semester awal ya 2026, artinya Januari Juni TPG yang sudah tersalur itu 37,9 triliun. Ini untuk 1,68 juta guru. Tunjangan khusus guru itu 1,5 triliun.
65.000 lebih guru, tunjangan terpencil ya. Kemudian Tamsil itu 25.000 lebih guru. Nah, ini yang sudah terrealisasi. Kita tunggu, ini belum terhitung bulan Juli Agustus karena kalau di sini datanya ini semester 1. Kemudian terkait program peningkatan kompetensi. Nah, jadi Kementerian Pendidikan juga selain kesejahteraan tentu juga fokus meningkatkan kualitas atau kompetensi dari guru-guru melalui beberapa program. Yang pertama terkait pengembangan kompetensi guru bahasa Inggris ya, kemudian STEM dan pembelajaran mendalam, kemudian coding dan KKA ya, terkait AI, kemudian peningkatan kompetensi guru BK Bapak Ibu. Nah, ini kemudian yang dilakukan dalam bentuk pelatihan terukur dan berkualitas yang akan bermuara pada peningkatan mutu pendidikan. Tentu tujuannya adalah penguatan kualitas guru dan adaptasi teknologi nasional, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini 4 poin yang kemudian yang menjadi intisari ya dari siaran pers Kementerian Pendidikan yang dikeluarkan beberapa hari yang lalu Bapak Ibu. Nah, yang kemudian menjadi ramai kan ini nih, poin ini dari P3K paruh waktu ke penuh waktu ke CPNS. Cantumkan harapan Bapak Ibu di kolom komentar. Seperti apa harapan Bapak Ibu ya terkait pengangkatan ini, atau proses seleksinya nanti harapannya seperti apa, ataukah Bapak Ibu sepakat tidak perlu ada seleksi, langsung pengangkatan saja dari paruh waktu ke penuh waktu seperti itu. Silakan sampaikan komentarnya di kolom komentar, kita sharing dan diskusi di kolom komentar. Hari ini tadi semua bersepakat dan memiliki kesepahaman untuk pertama P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu, dan saudara-saudara kita yang guru berstatus P3K penuh waktu nanti akan mulai berproses untuk diberi kesempatan menjadi PNS itu. Kemudian berkenaan dengan masalah status, tadi juga kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah pusat itu. Sebelum lanjut, kami menyampaikan kabar baik bahwa telah rilis produk digital terbaru kami, yaitu 200 template PowerPoint siap pakai untuk guru. Guru-guru kan sering tuh butuh PowerPoint untuk memaparkan materi di kelas. Namun kadang bingung karena PowerPoint-nya kurang menarik, flat, dan tidak variatif. Nah, 200 template PowerPoint siap pakai ini akan membantu guru-guru sehingga Bapak Ibu tidak perlu mendesain dari awal, sudah ada template-nya, tinggal Bapak Ibu sesuaikan. Ini cocok untuk semua jenjang ya, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, sederajat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cuma sekali beli bisa dipakai seterusnya sampai Bapak Ibu pensiun. Jadi silahkan dipesan 200 template PowerPoint siap pakai untuk guru ini di nomor WA admin kami 0823 1332 0383.